Kecelakaan truk versus motor, 1 orang pengendara motor tewas. Terekam kamera CCTV, 2 pemotor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Kalistail. DPC Projo dan Polresta Banyuwangi gelar gerakan nasional percepatan vaksinasi COVID-19. HUT Korem 083 Baladika Jaya ke-58 Kodim 0825 Banyuwangi gelar donor darah. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, seorang pengendara motor meregang nyawa setelah motor yang dikendarainya menabrak sebuah truk diesel di Jalan Raya Gambiran, tepatnya dekat Jembatan Wiroguno, Kecamatan Gambiran pada Senin malam. Selain menewaskan korban, rekan yang diboncengnya menderita patah tulang kaki kiri dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Pemirsa, beginilah kondisi motor yang dikendarai Diki Pradianto, warga asal Desa Bomo, Kecamatan Belimbing Sari, setelah terlibat kecelakaan dengan truk diesel di Jalan Raya Gambiran, tepatnya dekat Jembatan Wiroguno pada Senin malam. Bagian depan sebelah kiri motor tersebut pecah usai menabrak sisi sebelah kiri truk diesel yang disopiri oleh Andri Ferdilah, warga asal Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Kerasnya tabrakan membuat Diki Pradianto meninggal dunia di rumah sakit dengan luka pada bagian kepala serta patah kaki bagian kiri. Selain menewaskan Diki Pradianto, temannya yang bernama Muhammad Ferdianto, warga asal Kabupaten Malang, yang saat kejadian dibonceng oleh korban, juga mengalami patah tulang kaki sebelah kiri, dan saat ini tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Al-Huda Genteng. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai korban melaju dari arah utara ke selatan, berusaha untuk menikung di jalur tersebut. Namun, karena terlalu melebar, akhirnya motor yang dikendarainya kemudian menghantam truk diesel yang datang dari arah berlawanan. Kondisi jalan yang licin serta lampu penerangan yang minim diduga menjadi penyebab kecelakaan tersebut bisa terjadi. Kebetulan kondisi hujan sehingga jalan licin dan penerangan agak gelap. Di situ di dekat dengan Jembatan Wiraguna, yaitu memang terpantau arus penerangannya kurang terang. Untuk korban sepeda motor meninggal dunia di rumah sakit. Rumah sakit Al-Huda. Kalau untuk itunya dan untuk pengendara semalam kita mungkin di Gambiran ya, Gambiran. Nanti mungkin udah lengkap, tidak mungkin dibawa ke sini untuk selanjutnya. Tentunya kita dalami juga untuk penyebab belakangnya, apakah kelainan ada pada sepeda motor. Kalau dia lihat hasil TKP tadi malam, tentunya itu ada pada sepeda motor yang tidak memperhitungkan jalan yang menikung saat dia melaju kendaraan dengan kecepatan tinggi dari utara ke selatan berbelok. Bayangannya mungkin itu tidak ada belokan, ternyata ada belokan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 pemotor terjadi di Jalan Raya Kalistail, tepatnya masuk Desa Sempu, Kecamatan Sempu, pada Selasa siang. Detik-detik kecelakaan terekam kamera CCTV ketika momen kecelakaan berlangsung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan yang melibatkan seseorang pelajar tersebut. Pemirsa, beginilah detik-detik rekaman peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diabadikan oleh kamera CCTV milik salah satu toko yang terjadi pada Selasa siang. Kecelakaan tersebut melibatkan 2 orang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Kalistail, tepatnya masuk Desa Sempu, Kecamatan Sempu. Terlihat pengendara sepeda motor Matic warna merah melaju dari arah barat ke timur, yang diketahui bernama Sukarman, kakek berusia 65 tahun, warga desa setempat, menepi sebentar sebelum berniat menyeberang jalan untuk menjemput cucunya
sepulang dari sekolah. Naas ketika hendak menyeberang jalan, Sukarman tidak menyadari jika ada kendaraan melaju dari arah belakang dan langsung menghantam motor miliknya hingga membuat kedua pengendara tersebut terpental. Diketahui sang pengendara motor berwarna hitam tersebut merupakan AKL, seorang pelajar sekolah menengah atas asal desa Bumiharjo, Kecamatan Glemor. Akibat tabrakan tersebut, Sukarman mengalami patah tulang betis kaki kanan dan AKL hanya mengalami luka ringan. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Pada saat kejadian memang jalur ya agak ramai memang karena pulangnya anak MTS itu. Nah, si anak sendiri juga keburu-buru karena mau berangkat ke sekolah di Genteng. Berarti korban sendiri masih dirawat di rumah sakit ya sampai sekarang? Dua-duanya dirawat karena bapak ini menderita patah tulang. Dua-duanya masih dirawat di luka. Nanti kita lihat di rekaman CCTV dari Safira ya, karena tadi keterangan saksi juga masih simpang siur ya. Nanti bukti otentiknya kita lihat dari rekaman CCTV toko buku Safira. Kedua kendaraan kini sudah diamankan di unit Lantas Polsek Genteng guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ribuan orang antusias mengikuti program vaksinasi massal yang digelar DPC Projo dan Polresta Banyuwangi pada Rabu siang. Vaksinasi terus dilakukan secara masif untuk membantu target pemerintah dalam mencapai herd immunity. Mengingat saat ini di Banyuwangi mencapai 75% sasaran yang sudah disuntik vaksin. Dengan ini dibutuhkan kerjasama yang baik untuk mencapai target yang diinginkan. Pemirsa, program Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi terus dilakukan di beberapa titik di Banyuwangi. Salah satunya dilakukan oleh DPC Projo Banyuwangi bekerjasama dengan Polresta Banyuwangi yang juga didukung oleh Kementerian Kesehatan bertempat di Pujasera Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar pada Rabu siang. Dalam vaksinasi massal, vaksinasi kali ini menargetkan 1.000 sasaran bisa disuntik vaksin dengan menggunakan jenis vaksin Sinovac dan Pfizer. Vaksinasi ini tidak hanya melayani vaksin dosis pertama, tetapi juga dosis kedua bagi mereka yang sebelumnya sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Meski sasaran 1.000 dosis vaksin yang sudah disiapkan, namun demikian antusias warga Muncar sangatlah tinggi, hingga dapat meningkat mencapai 1.300 dosis vaksin yang tersuntikan. Tentunya berkat kerjasama dan gotong royong yang baik antar semua pihak, hingga dapat memberikan efek yang maksimal dalam pelaksanaan vaksinasi kali ini. Selain dihadiri Kapolresta Banyuwangi, Wakil Bupati Banyuwangi, Ketua DPC Projo Banyuwangi, Forpimka Muncar, Kepala Desa Tembok Rejo, dan anggota DPRD Banyuwangi Dapil 3. Di ruang terpisah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga menyempatkan diri menyapa para peserta vaksinasi secara virtual. Ia mengucapkan banyak terima kasih atas segala upaya dan kerjasama yang baik yang telah dilakukan oleh semua pihak dalam melakukan program Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi kepada masyarakat Muncar hingga mencapai target yang diinginkan. Suksesnya kegiatan pelaksanaan vaksinasi pada hari ini tentunya ditunjang oleh tenaga kesehatan dan vaksinator. Dari Dokes Polresta Banyuwangi, Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso, relawan Dinas Kesehatan Banyuwangi, dan Puskesmas Wilayah Kecamatan Muncar. Selain untuk menambah kekebalan tubuh, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini juga untuk membantu target pemerintah dalam mencapai herd immunity. Mengingat hingga saat ini di Banyuwangi mencapai 75% sasaran yang sudah disuntik vaksin. Meski demikian, tim Satgas COVID-19 optimis target maksimal yang diinginkan sasaran vaksinasi dari jumlah penduduk di Banyuwangi akan bisa segera tercapai. Nah, ini harapan seluruh masyarakat Indonesia, baik pemerintah, TNI dan Polri serta stakeholder lainnya. Di
sini pelaksanaannya dengan Projo Banyuwangi. Kita juga ada hadir juga Pak Wabub, kemudian dari Gus Ali juga hadir juga di sini, kemudian dari Forkopimka juga hadir semua, di mana di dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Projo dan Polresta Banyuwangi, bahwasanya ini mendapat sambutan yang sangat hangat. Yang kedua, untuk percepatan kita terhadap vaksinasi yang ada di wilayah Banyuwangi, khususnya Kecamatan Muncar, di mana di dalam pelaksanaan ini targetnya adalah 1000, kemudian yang sudah berjalan adalah 700-an. Sehingga dengan mencapai target yang diinginkan untuk herd immunity, bahwasanya warga Banyuwangi, lebih khususnya wilayah Muncar, itu bisa mendapatkan yang baik. Di mana di dalam kedepannya juga terus berjalan, tidak hanya pada saat hari ini aja, tetapi di tempat-tempat lain juga melaksanakan kegiatan vaksinasi secara bersama-sama. Ya, alhamdulillah dengan adanya banyaknya antusiasnya masyarakat kepada pelaksanaan vaksinasi ini, harapan kita tetap ini harus dilaksanakan pelaksanaan vaksinasi untuk kebaikan kita bersama, kesehatan kita bersama, untuk mencapai herd immunity kita semua. Yang pertama, kita sampaikan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada Projo dan juga kepada Bapak Kapolresta bersama Gus Ali juga dari DPRD dan semua jajaran termasuk nakes yang ada di sini. Kami atas nama atau mewakili Bupati Kabupaten Banyuwangi menyampaikan terima kasih bahwa ternyata dari semua lini kita bergerak untuk melaksanakan vaksin di Kabupaten Banyuwangi. Dan ini memang yang sangat kita harapkan, sehingga memang dengan persatuan, kesatuan dan gotong royong inilah salah satu jalan untuk mencapai tujuan. Dan tidak ada hal yang sulit ketika kita bersatu, bergotong royong, terutama dalam hal ini untuk mencapai target vaksinasi di Kabupaten Banyuwangi. Dan kenapa ini diadakan di Muncar? Tadi sudah ngomong-ngomong sama Ketua Projo Mas Rudi Latif bahwa Muncar ini adalah penduduk yang paling besar, bahkan 4 kecamatan dari 1 atau 5 kecamatan jauh. Oleh karena kalau nggak kita gerebek bersama-sama, maka di Muncar ini nanti akan ketinggalan. Nah, hari inilah Projo hadir bersama Pak Kapolresta, juga ada Gus Ali, anggota DPRD, dan tentu kita pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, Ibu Sukira, menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya. Dan ke depan saya, Pak Kapolresta, dan mungkin Mas Rudi Projo dan DPRD bersama-sama tetap menjaga kondusivitas dan dinamisitas Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi sudah mencapai 75%. Terus langkah-langkah yang dilakukan, tentu kita dengan Pak Camat, jajaran kepala desa, bahkan sampai RT RW untuk mapping. Dan tenaga kita, nakes kita, bukan hanya hari ini seperti dikumpulkan oleh Projo, kita juga bergerak dari RT ke RT. Bahkan door to door kita datangi nakes kita di setiap daerah, setiap hari ada. Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi COVID-19 gratis untuk rakyat yang dilakukan oleh Projo dan Polri, juga didukung oleh Kementerian Kesehatan serta dari sponsor. Kami sebenarnya sasaran itu sangat banyak. Projo di Kabupaten Banyuwangi sudah melakukan mulai awal vaksinasi, sudah belasan ribu bahkan mungkin puluhan yang kita lakukan bekerjasama dengan Pemkab Banyuwangi. Tapi hari ini karena di Muncar ini adalah kecamatan yang capaiannya terendah kedua di Kabupaten Banyuwangi, maka kami menentukan titik di Muncar dan khususnya di Desa Tembok Rejo yang capaiannya paling minim di Muncar ini. Ini adalah bentuk kampanye dengan target minimal 1000 yang kali ini tadi sinergi antara desa, kecamatan, Forkopimka semuanya dan lembaga kemasyarakatan desa berkomitmen akan mencapai tembus sampai 1000 hingga 2000 pun yang akan kita lakukan. Dan terbukti sampai setengah 10 barusan
sudah 400-an orang yang sudah tervaksin. Kita di seluruh Banyuwangi Mas, tapi hari-hari ini untuk percepatan ini kita menutup lubang-lubang mana yang masih minim. Saat ini bentuk campaign di Muncar, tapi tidak berhenti di hari ini. Kawan-kawan desa, kecamatan, polisi itu kan terus melakukan menyisir. Ini hanya untuk mensupport. Dan yang kedua, minggu depan akan segera di wilayah Wongsorjo yang minim. Ini info terbaru bahwa di sini sudah 500 per jam ini. Program Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi ini akan terus dilakukan secara bertahap untuk mencapai target yang diinginkan serta menyasar wilayah Banyuwangi yang capaiannya belum maksimal. Dengan cara bergotong royong bersama dari semua pihak agar dapat segera tercapai sasaran yang diharapkan serta untuk meningkatkan herd immunity secara maksimal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Memperingati HUT Korem 083 Baladika Jaya, Kodim 0825 Banyuwangi gelar bakti sosial donor darah. Aksi donor darah yang rutin dilakukan ini juga diikuti oleh anggota Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 39. Selain untuk berbagi kepada sesama, donor darah diharapkan meningkatkan kesehatan bagi pendonor, salah satunya kesehatan jantung. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demi mencukupi kebutuhan stok darah PMI di masa pandemi, Kodim 0825 Banyuwangi menggelar bakti sosial donor darah di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Makodim Banyuwangi pada Rabu siang. Donor darah ini dilakukan sekaligus untuk memperingati HUT Korem 083 Baladika Jaya ke-58. Komandan Kodim 0825 Banyuwangi, Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto mengatakan, aksi donor darah kali ini juga diikuti oleh anggota Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 39. Donor darah merupakan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan TNI Angkatan Darat kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Diharapkan melalui bakti sosial donor darah ini menjadi ladang amal ibadah para prajurit yang mengikuti aksi donor darah. Selain untuk berbagi kepada sesama, donor darah diharapkan dapat meningkatkan kesehatan bagi pendonor, salah satunya kesehatan jantung. Ayo donor darah, jangan ragu lagi. Beranikan diri, jangan lagi takut jauh. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah, itu luar biasa. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah, itu luar biasa. Eyo, oh oh oh, eyo, oh oh oh, eyo, oh oh oh, eyo, oh oh oh, yo yo, ayo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Membantu sesama.